Malam itu Indonesia memang menang, skornya 5-3. Lawan yang dikalahkan pun bukan tim sembarangan, Jepang. Tapi yang terjadi setelah pertandingan justru jauh lebih menarik. Bukan hanya media Indonesia yang membicarakan laga ini, komunitas futsal internasional mulai memperhatikan. Analis taktik dari Eropa mengunggah potongan permainan Indonesia dan membedahnya satu persatu. Media Asia menganalisis pergerakan pemainnya. Bahkan komentator negara tetangga ikut kagum dengan apa yang terjadi di Indonesia Arena. Dan menariknya, yang mereka bahas bukan gol Indonesia, bukan dramanya, bukan juga atmosfer penontonnya. Mereka membahas cara Indonesia bermain, transisi serangan, pergerakan tanpa bola, penciptaan ruang, sistem permainan. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah dikaitkan dengan futsal Indonesia. Beberapa tahun lalu Indonesia masih sering kalah telak dari tim-tim besar Asia. Bahkan pernah dibantai Iran dengan skor yang sangat jauh. Tapi sekarang situasinya berubah. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia bukan hanya menjadi peserta Piala Asia. Indonesia mulai dipelajari. Apa sebenarnya yang terjadi pada tim ini dan bagaimana sebuah tim yang dulu hanya dianggap pelengkap kini membuat dunia futsal menganalisis setiap gerakannya? Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mencapai final Piala Asia 2026 sebenarnya tidak lahir dari satu pertandingan saja. Kemenangan atas Jepang memang menjadi momen paling dramatis. Namun jika melihat perjalanan turnamen secara utuh, ini adalah hasil dari performa yang konsisten sejak awal kompetisi. Sebagai tuan rumah Indonesia tergabung di grup A dan sejak laga pertama, tim asuhan Hector Souto langsung menunjukkan arah permainan yang berbeda. Laga pembuka, Indonesia menang telak 5-0 atas Korea Selatan. Bukan hanya menang, tapi tampil dominan hampir sepanjang pertandingan. Berikutnya, Indonesia mengalahkan Kirgistan 5-3. Lalu pada laga terakhir fase grup, Indonesia menahan imbang Irak 1-1 dan memastikan diri menjadi juara grup. Artinya Indonesia lolos dari fase grup tanpa kekalahan. Memasuki babak gugur, tekanan mulai meningkat. Di perempat final, Indonesia bertemu Vietnam, salah satu rival kuat di Asia Tenggara. Pertandingan berjalan ketat, tetapi Indonesia tetap menang 3-2. Barulah kemudian datang pertandingan yang mengubah perhatian banyak pihak, semifinal melawan Jepang. Jepang datang dengan catatan sempurna sejak fase grup hingga perempat final. Mereka bahkan mencetak kemenangan besar 6-0 di babak sebelumnya. Namun di Indonesia Arena, cerita itu berubah. Indonesia menang 5-3 melalui babak perpanjangan waktu. Gol Samuel Eko, Firman Ardiansyah, Reza Gunawan, dan Dewa Rizky memastikan satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Futsal Indonesia mencapai final Piala Asia. Sepanjang 5 pertandingan Indonesia mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 9 gol. Produktivitas yang menunjukkan tim ini bukan sekedar bertahan tapi mampu menyerang dengan efektif. Namun hadiah dari perjalanan impresif ini bukanlah lawan yang mudah. Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Iran, tim dengan 13 gelar juara Asia, dan tim yang selama 2 dekade terakhir menjadi penguasa futsal benua ini. Perjalanan Indonesia sampai ke final sudah menciptakan sejarah dan mendapatkan perhatian dunia. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia langsung dianalisis oleh berbagai media dunia. Mereka melihat dan mencari tahu bagaimana skema yang digunakan untuk bisa mengalahkan tim raksasa dunia. Salah satu yang pertama menyoroti adalah analis futsal asal Italia, Nicola Marcello. Ia mengunggah potongan pertandingan Indonesia dan memberi judul La Transizione Offensiva dell'Indonesia di Mister Souto. Transisi menyerang Indonesia racikan pelatih Souto. Dalam futsal, transisi adalah momen paling kritis.
Ketika tim baru saja merebut bola, dalam hitungan detik mereka harus memutuskan, menahan tempo atau langsung menyerang. Dan menurut analis tersebut, Indonesia tidak melakukannya secara spontan. Indonesia memiliki pola. Begitu pola direbut, pemain langsung bergerak ke posisi tertentu. Jalur umpan sudah terbentuk dan serangan dibangun dengan cepat. Artinya, counter attack Indonesia bukan kebetulan, itu dilatih. Ia juga menyoroti pola Dai Esegui atau yang dikenal sebagai give and go melalui pivot Indonesia. Pemain mengoper bola, lalu langsung bergerak mengikuti pergerakan pivot untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Dalam futsal modern, pivot bukan hanya penyerang, melainkan pusat gravitasi pertahanan. Saat pivot bergerak, garis pertahanan ikut tertarik dan disitulah ruang muncul. Bahkan Nicola Marcello menuliskan bahwa bukan hanya hasil yang mengesankan, melainkan identitas tim. Indonesia beberapa kali mendapatkan tekanan dalam pertandingan, tetapi selalu mampu meriset permainan dan membalikkan situasi. Sesuatu yang menurutnya mencerminkan pengaruh kuat pelatih terhadap tim. Sorotan serupa juga datang dari Korea Selatan. Djokovic Futsal, sebuah media analisis futsal Korea, membedah satu situasi spesifik kick-in Indonesia. Mereka menemukan hal yang menarik. Indonesia sengaja menurunkan garis serang untuk memancing pertahanan lawan menggunakan man-to-man marking. Ketika back mengikuti pergerakan pemain, ruang di area penalti terbuka dan Indonesia menyerang ruang itu. Mereka juga menyoroti penggunaan formasi 3-1 dan pergerakan paralel pemain untuk menarik penjagaan. Back keluar posisi, jalur umpan terbuka, lalu datang satu umpan terobosan di antara dua pemain bertahan. Kesimpulan mereka sederhana tapi penting. Ruang tidak muncul secara kebetulan, ruang dibangun melalui struktur dan pergerakan. Dan dari sinilah pandangan terhadap Indonesia mulai berubah. Indonesia tidak lagi hanya dipuji karena menang. Indonesia mulai dianggap sebagai tim dengan sistem permainan yang jelas, tim yang layak dipelajari. Bukan hanya analis Eropa dan media Korea yang memperhatikan, di kawasan Asia Tenggara sendiri, kemenangan Indonesia juga menimbulkan reaksi yang cukup menarik bahkan dari negara tetangga. Seorang komentator dan analis dari Malaysia, Khairil Azwa, melakukan live reaction saat pertandingan Indonesia melawan Jepang berlangsung. Sepanjang laga ia terlihat beberapa kali terkejut melihat cara Indonesia bermain. Samoeko bicara kini peluang untuk Indonesia. Firman Ardiansyah. Kali ini barulah benar-benar luar biasa. Setelah pertandingan selesai, ia menuliskan pengalamannya. Ia menggambarkan malam itu sebagai malam gemilang di Indonesia Arena. Dan lebih dari 10.000 penonton yang seolah menyuntikkan energi bagi tim Garuda. Menurutnya, pertandingan tersebut menjadi salah satu laga paling luar biasa yang pernah ia komentari. Namun yang paling penting bukan soal atmosfernya, ia menyebut keberhasilan Indonesia bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam. Ada proses panjang di baliknya, dan kini Indonesia mulai menikmati hasil dari proses tersebut. Pernyataan itu menarik, karena biasanya rival regional hanya melihat hasil pertandingan. Tapi kali ini yang diakui justru perkembangan permainan Indonesia. Artinya, perubahan yang terlihat bukan hanya dirasakan oleh penonton Indonesia atau media lokal, melainkan pengamat dari negara tetangga pun melihat bahwa yang terjadi pada futsal Indonesia bukan sekedar momentum turnamen. Indonesia mulai dipandang sebagai tim yang berkembang secara nyata, bukan hanya tim yang sedang beruntung. Kalau melihatnya sekilas, banyak orang mengira keberhasilan ini hanya karena satu faktor, pelatih asing. Namun kenyataannya lebih kompleks. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia mencapai Piala Asia dalam 1 atau 2 tahun. Ini adalah hasil dari proses bertahap yang dibangun cukup lama, bahkan sebelum Hector Souto datang. Beberapa tahun lalu, federasi mulai membenahi fondasi Timnas. Pelatih asal Jepang, Kensuke Takahashi,
membangun dasar pembinaan dan regenerasi pemain dari kelompok usia muda hingga senior. Setelah itu, Muhammad Hassem Zadeh memperkenalkan gaya permainan futsal modern dengan tempo lebih cepat dan rotasi posisi lebih aktif. Baru kemudian Hector Souto datang, dan sistem itu menemukan bentuknya. Di bawah Souto, Indonesia tidak hanya menang, Indonesia memiliki pola permainan yang jelas, sesuatu yang sekarang sampai dianalisis media luar. Buktinya terlihat dari prestasi beruntun, juara AFF 2024, emas SEA Games 2025, setelah menghancurkan Thailand 6-1 dan kini mencapai final Piala Asia. Artinya Souto bukan memulai dari nol, ia melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya dan menyatukannya menjadi identitas permainan. Selain kepelatihan, ada faktor lain yang tidak kalah penting, kompetisi. Liga Futsal Profesional Indonesia kini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Para pemain juga mendapatkan pengalaman internasional melalui laga uji coba melawan tim kuat seperti Belanda, Jepang, hingga Argentina. Kekalahan tidak lagi dianggap kegagalan, tapi bagian dari pembelajaran. Ditambah lagi satu keunggulan khas Indonesia, budaya bermain. Di banyak daerah, futsal sudah dimainkan sejak sekolah dasar. Masuk SMP ada turnamen antar sekolah, SMA ada kompetisi yang lebih serius, bahkan sampai tingkat nasional pelajar. Ini membuat pemain Indonesia terbiasa mengambil keputusan cepat di ruang sempit sejak kecil. Ketika mereka masuk tim nasional dan diperkenalkan konsep taktik modern, mereka tidak kaget, mereka tinggal menyesuaikan struktur. Dukungan publik juga berperan besar, lebih dari 10.000 penonton memenuhi Indonesia Arena saat semifinal melawan Jepang. Para pemain justru merasa termotivasi, bukan tertekan. Atmosfer kandang menjadi energi tambahan, sesuatu yang jarang dimiliki banyak negara futsal Asia. Ditambah lagi karakter pemain Indonesia, agresif, cepat, dan lincah. Futsal cocok dengan karakter fisik tersebut, sehingga perkembangan permainan menjadi lebih cepat dibandingkan sepak bola yang membutuhkan infrastruktur besar. Karena itu, perjalanan Indonesia ke final bukan keajaiban. Ini adalah pertemuan beberapa hal sekaligus. Fondasi pelatih sebelumnya, sistem Hector Souto, liga domestik yang berkembang, budaya futsal sekolah, pengalaman internasional, dan dukungan publik. Dan ketika semua faktor itu bertemu, Indonesia tidak lagi sekedar peserta turnamen Asia. Indonesia mulai berubah menjadi penantang serius. Kini perjalanan itu dibawa ke satu titik yang belum pernah dicapai sebelumnya, final Piala Asia Futsal 2026. Namun di partai puncak, lawan yang dihadapi bukan sekedar tim kuat, melainkan admin futsal Asia yang sudah jadi penguasa selama puluhan tahun, Iran. Mereka sudah 13 kali menjuarai turnamen ini dan akan memainkan final ke-16 mereka. Sementara Indonesia baru pertama kali merasakannya. Jika melihat sejarah, jaraknya memang sangat jauh. Indonesia pernah kalah telak, bahkan sampai skor 1-20. Tetapi situasinya sekarang berbeda. Kali ini Indonesia datang bukan hanya dengan semangat. Indonesia datang dengan sistem permainan yang bahkan sudah dianalisis oleh komunitas futsal dunia. Eropa membedah taktiknya, Asia mempelajari pergerakannya, rival regional mengakui prosesnya. Artinya, pertandingan final ini bukan hanya soal trofi, ini adalah pembuktian apakah perkembangan futsal Indonesia benar-benar sudah naik level. Apakah racikan Hector Souto cukup untuk menantang Raja Asia? Ataukah ini masih menjadi tahap pembelajaran? Adapun hasilnya nanti, kita harus tetap dukung Timnas Futsal Indonesia. Sekarang Indonesia hadir untuk mengubah sejarah dan mungkin langkah menuju Piala Dunia Futsal benar-benar sudah dimulai.